Kalau memang sholat sunnah tahajud itu kita kerjakan semata-mata karena Allah, itu insya Allah akan menjadikan amal soleh kita itu cukup lumayan besar di hadapan Allah Ta'ala. Nah, padahal kita harus menyadari pada waktu kita tahajud kita memohon ampun umpamanya. Kemudian apalagi ditambah dengan doa-doa keinginan kita. Padahal salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan wa yastajibul ladina amanu wa amilus solihat. Dan Allah akan mengabulkan doa. Coba Bapak sama Ibu, saya mohon agak lebih santai, senyum-senyum aja di sini. Kalau memang Ibu faham, kemudian Bapak faham, kemudian semuanya didasarkan atas Allah Ta'ala dalam berkeluarga, saya yakin persoalan-persoalan kecil maupun besar itu bisa diselesaikan dengan hati dingin, insya Allah seperti itu ya. Insya Allah. Ibu, mudah-mudahan nasihat saya bisa manfaat dan jangan jengkel lagi sama suami. Saya juga mohon Bapak, mohon kalau emosi coba redam dulu, tenangkan hati, bicara yang baik, jangan emosi. Karena itu tidak baik untuk satu dosa, yang kedua untuk kesehatan. Iya, jadi nggak bagus baik. semuanya. Baik Ibu. Oh, iya. Alhamdulillah pemirsa pecinta bengkel hati dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di segmen akhir. Insya Allah kita akan memberikan kesimpulan tentang tema kita pagi ini dengan guru kita Ustaz. Tahajud adalah bisa menyembuhkan segala macam penyakit yang ada pada diri kita. Iya. Silakan Ustaz, bisa disimpulkan. Iya, memang dari waktu-waktu yang kita bicarakan tadi, kemudian dari cara kita melakukan umpamanya kita sering meriang setiap hari, cobalah mulai mandi air dingin, ya bukan air es yang jelas, air dingin lah biasa. Bukannya kalau seandainya badan kita meriang, kita mandi tambah panas Ustaz? Insya Allah sebenarnya enggak sih. Kalau kita niatnya sudah niat karena Allah Ta'ala, biasanya meriang ini kan penyebabnya sebenarnya enggak juga dengan penyempitan. Biasanya itu ada sesuatu yang tidak beres pada beliau. Umpamanya cenderung jengkelnya itu berlebih, emosinya berlebih. Tetapi pada waktu bangun terus yang diingat, saya mau tahajud karena Allah. Nah di situ Allah itu biasanya memberikan kemudahan-kemudahan, keringanan seperti itu. Jadi pada waktu kita mandi, insya Allah pembuluh darah kita otomatis membuka. Itu otomatis insya Allah. Sehingga menjadikan lancarnya pembuluh darah, lancarnya peredaran darah, sehingga menyebabkan tubuh kita akan hangat. Biasanya seperti itu, akan hangat. Baru kemudian kita, salah satu yang paling gampang, yang kelihatan mudah adalah meriang itu bisa hilang. Insya Allah seperti itu, insya Allah ya. Kemudian dari segi hikmahnya, kalau memang sholat sunnah tahajud itu kita kerjakan semata-mata karena Allah, itu insya Allah akan menjadikan amal soleh kita itu cukup lumayan besar di hadapan Allah Ta'ala. Nah padahal kita harus menyadari pada waktu kita tahajud kita memohon ampun umpamanya. Kemudian apalagi ditambah dengan doa-doa keinginan kita. Padahal salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan wa yastajibul ladina amanu wa amilus solihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah amal soleh yang kita lakukan salah satunya melalui sholat sunnah tahajud ini. Dan juga amal soleh yang lain ini akan mendasarkan doa kita itu mulai dikabulkan oleh Allah seperti itu. Jadi insya Allah kalau kita bisa menjalankan sholat sunnah tahajud itu rajin, walaupun itu sholat sunnah, bukan terus ada orang nanti bilang sholat sunnah kok dikerjakan setiap hari, loh nggak apa-apa. Itu kan memang sunnah, walaupun sunnah kita kerjakan setiap hari dan kita mampu, insya Allah tidak ada masalah. Tidak terus menjadikan bahwa sholat sunnah tahajud itu kan menjadi suatu wajib, enggak. Tetap itu sholat sunnah. Nah itu kita tidak perlu khawatir, bisa kita kerjakan setiap saat, setiap hari maksudnya. Kemudian mudah-mudahan hikmah-hikmah dari Allah yang sudah tertulis dalam Al-Quran itu akan menjadikan jawaban dari Allah kepada kita atas doa-doa yang kita mohonkan. Kalau kita ingin sehat, doanya kan minta sembuh nih, insya Allah akan memberikan. Kalau doa kita ingin kerja, ingin rezeki banyak,
mudah-mudahan Allah akan memberikan dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, adalah bahwa apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk kita adalah kembali untuk diri kita. Akan ada satu kebahagiaan, akan ada satu ketenangan, akan ada satu ketentraman, dan termasuk penyakit-penyakit kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala asal kita meyakini apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah, termasuk sholat tahajud kita. Nah, baiklah pemirsa, rasanya kurang afdol kalau acara kita belum ditutup dengan pembacaan doa yang insya Allah nanti akan dipimpin langsung oleh Ustadz Danu. Dan pemirsa, buat anda yang di rumah bisa mengangkat tangan ikut mengaminkan, mudah-mudahan dengan izin Allah penyakit yang ada dalam diri kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz. Terima kasih Dai Albat. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa pada Allah Ta'ala dengan ikhlas, dengan tulus. Dan mudah-mudahan doa yang kita mohonkan kepada Allah Ta'ala dikabulkan oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah dosa yang sering kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami. Jika kami sering tidak mendengarkan nasihat suami kami ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada istri kami ya Allah. Jika kami sering berbuat zalim dan aniaya pada istri kami ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada anak-anak kami, dosa kepada saudara-saudara kami, dosa kepada teman-teman kami, dosa kepada hamba-Mu yang lain dan makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Dari lisan dan perbuatan dolim kami kepada beliau ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Jika kami sering melanggar apa yang Engkau perintahkan dalam Quran dan sunnah Rasul-Mu ya Allah, amin. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasul-Mu ya Allah, amin. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki ya Allah, amin. Ya Allah, kami mohon jika kami banyak salah dan dosa sehingga Engkau berikan kami peringatan melalui sakit pada diri kami atau musibah pada diri kami. Kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri kami ya Allah. Dan juga mencabut peringatan serta musibah yang ada pada diri kami ya Allah, amin. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tuanya ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri anak kami ya Allah ya Salam. Agar kami sekeluarga lebih sujud padamu ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Kau kutuk ya Allah. Jauhkanlah kami dari kejengkelan, kemarahan, iri dan dengki serta sombong yang ada dalam hati kami. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh ya Allah, amin. Ya Allah ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rizki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah. Agar hati kami tenang dan tentram ya Allah, dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah, amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan duniawi kami dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa dan juga jamaah yang belum ada kesempatan hari ini bertanya atau konsultasi kepada Ustadz Danu, besok kita masih ada dengan sebuah tema Al-Quran Obat Stres. Insyaallah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء